Bagaimana dengan membantu orang-orang yang kesusahan? Bagaimana dengan membantu orang-orang yang kelaparan? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, kata Allah. Tahukah kamu siapa orang-orang yang mendustakan agama? Bukan mereka yang tidak sholat, bukan mereka yang meninggalkan puasa. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Mereka yang punya kemampuan tapi tidak membantu keadaan. Mereka yang punya kemampuan tapi tidak membantu yang membutuhkan. Dia tinggalkan fakir miskin, dia telantarkan anak yatim. Mereka adalah orang-orang yang mendustakan agama, kata Allah. Maka keimanan seperti yang kita dengarkan tadi dari ceramahnya Ustaz Abdul Somad, potongannya, tidak akan sempurna keimanan orang-orang yang tidak punya kepedulian. Laisal mu'min alladhi yashba' wa jaruhu ja'i'un ila janbih. Tidak beriman orang-orang yang kenyang sedangkan tetangganya merasakan kelaparan. Maka bentuk keimanan adalah berbagi, peduli terhadap sekitar, peduli terhadap keadaan, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap apa yang menimpa saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Saudara se-Islam, seagama, sebangsa, senegara. Sampai. Jadi. Begini. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Allah makan? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Puji syukur kita hantarkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan kita kesehatan, kenikmatan, kesempatan, kekuatan, tergerak hati, terpanggil sanubari datang ke masjid yang penuh barakah dan kita cintai, Baitur Rahmah, rumah kasih sayang. Dari sinilah bermula kasih sayang yang akan kita bawa ke tempat pekerjaan, yang akan kita bawa pulang ke rumah kita, yang akan kita bawa keluar masjid. Dari sini berawal kasih sayang. Dari sini berawal itu salam. Apa kata Nabi? La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, kata Nabi. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman kecuali saling mencintai. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Apakah kalian ingin aku ajarkan satu amalan, kata Nabi? Seandainya kalian melakukan amalan-amalan itu, maka akan saling mencintai di antara kalian. Afsyus salam bainakum. Tebarkanlah salam, ucapkanlah salam. Assalamualaikum. Katakanlah salam kepada teman-teman yang ada di sekitar. Ucapkanlah salam kepada tetangga-tetangga yang ada di samping kita. Karena salah satu tanda kiamat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salah satu tanda kiamat adalah di mana orang hanya mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal. Dia tidak kenal, dia tidak senyum. Dia tidak kenal, dia tidak salam. Atau bahkan dia ucapkan salam. Apa arti salam? Kesejahteraan, mendoakan keselamatan. Assalamualaikum. Doa keselamatan, sejahtera untukmu. Dia mengucapkan salam, mendoakan keselamatan. Dalam hatinya dipenuhi dengan kebencian, dalam hatinya dipenuhi dengan permusuhan. Maka kata guru kami Al-Habib Abu Bakar Al-Adani bin Ali Al-Masyhur, bahwa afsyus salam, tebarkanlah salam, itu bukan hanya sekedar mengucapkan assalamualaikum, tapi juga menebarkan makna-makna kesejahteraan, menebarkan makna-makna kedamaian, sehingga orang-orang merasakan tenang di dalam masjid, tenang di luar masjid. Ketenangan yang didapatkan di dalam salat dia bawa keluar salat. Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkau adalah sumber ketenangan, sumber kedamaian. Wa minka salam, darimu datang kedamaian. Wa ilaika ya'udus salam, kepadamu pula pulang itu kedamaian. Wa adkhilnal jannata daras salam.
Semoga kita semua dimasukkan ke dalam surga Darussalam. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam sama-sama kita doakan senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim mubarak alaihi wa ala alihi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak mampu bersalawat. Lisan kita kotor. Kita sering mengucapkan lafaz maksiat. Tubuh kita kotor. Kita sering berkubang dalam dosa. Kita tidak mampu bersalawat. Siapa yang mampu bersalawat? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu bagaimana salawat kita mengucapkan Allahumma salli. Salawat kita pun mengandalkan salawatnya Allah. Ya Allah, bersalawatlah kepada nabiku. Ya Allah, bersalawatlah kepada Nabi Allah Muhammad. Karena kita tidak mampu bersalawat, sejatinya as-salatu minal abdi ad-du'a. Karena salawat dari seorang hamba, dari kita umatnya Nabi Muhammad, adalah doa kesejahteraan agar senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang sama-sama kita hormati, hadir di tengah-tengah kita baru saja berangkat Bapak Wali Kota. Semoga dimudahkan urusan beliau dalam menjaga amanah, menjaga suara, menjaga kepercayaan dari warga masyarakat Kota Padang. Amin amin ya rabbal alamin. Unsur Forkopimda, seluruh para tokoh, para masyayikh, al-ustadz yang telah memberikan pencerahan kepada kita, semoga Allah panjangkan umurnya fil khair wal utuf wal afiyah. Kepada seluruh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang disebutkan ataupun yang tidak disebutkan, karena senantiasa bagi orang yang beriman, dia tidak butuh pengakuan, dia tidak butuh penghormatan, dia tidak butuh pujian. Karena apa yang ingin kita hormati? Yang terhormat Bapak Wali Kota. Hilang wali kota, hilang hormatmu. Yang terhormat Bapak Gubernur. Hilang gubernur, hilang hormatmu. Yang terhormat Bapak Lurah. Hilang lurah, hilang hormatmu. Siapa kamu ingin dihormati? Kehormatan itu tergantung pada apa yang ada dalam dirimu, pada nilai ketakwaan yang ada di dalam dada kita. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Siapa yang paling mulia saat ini? Bukan saya yang duduk di hadapan Bapak Ibu, bukan bapak-bapak yang berada di barisan paling depan, bukan orang yang pakaiannya paling rapi dan dandanannya paling elok. Tidak. Bukan mereka yang pintar bersolek, indah dalam berpakaian. Mereka yang datang ke sini dengan hatinya. Mereka yang datang ke sini dengan tulus. Bisa saja ibu-ibu yang di ujung, yang bahkan tidak terlihat. Bisa saja ibu-ibu yang tidak dikenal namanya, tapi begitulah Rasulullah SAW sangat memuliakan orang-orang yang dekat dengan masjid. Orang-orang yang dekat dengan masjid pernah dalam satu hadis diceritakan, dalam hadis diceritakan ada seorang perempuan kerjanya menyapu masjid. Begitu dia menyapu masjid setiap hari sampai ia wafat. Wafatnya tidak diketahui oleh sang Nabi baginda Rasulullah SAW. Tidak diceritakan oleh para sahabat. Kenapa? Karena kerjaannya hanya menyapu, tukang sapu masjid. Tidak ada yang kenal. Marbot, siapa yang ingin perhatikan? Imam besar dikenal, tokoh dikenal, tapi orang-orang yang membersihkan masjid banyak di antara kita yang bahkan tidak mengenal dan tidak memperhatikan mereka. Tapi Rasulullah SAW memperhatikan. Begitu satu hari datang Nabi ke masjid, tidak dia dapati perempuan yang tadinya sering menyapu masjid, perempuan yang tadinya sering merapikan, perempuan yang tadinya sering bersih-bersih di masjid. Apa kata Nabi? Mana perempuan yang biasanya menyapu? Mana perempuan yang biasanya membersihkan masjid? Laqad matat ya Rasulullah. Perempuan itu sudah mati. Apa kata Nabi? Adzantumuni. Kenapa kamu tidak memberitahu kepadaku kematiannya? Dulluni ala qabriha. Kasih tahu aku di mana makbarahnya. Kasih tahu aku di mana makamnya. Nabi pergi ke makamnya, dia sholat di sana. Begitulah Rasulullah SAW tidak pernah melihat, tidak pernah mengabaikan orang-orang yang hatinya dekat dengan masjid. Bahkan kata Nabi, "Idza ra'aitumur rajul," kalau kamu melihat seseorang
Ya'taddu bil masajid. Dia sering di masjid. Dia datang ke masjid. Hatinya mu'allakun bil masjid. Hatinya terpaut dengan masjid. Fa asyhidu lahu bil iman. Maka saksikanlah bahwa mereka adalah orang-orang yang maka saya bersaksi bahwa Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir di jam-jam berat ini, di jam-jam duha ini adalah orang-orang yang beriman. Amin amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mantang semangat Bapak Ibu. Indah lagi nampaknya ya. Allah ya. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Begitu mendengar ceramah Al Ustaz, saya ikut belajar banyak hal. Bahkan beberapa materi yang ingin saya sampaikan sudah disampaikan. Jadi, Masya Allah, tabarakallah, begitulah hati yang saling berpautan. Dia tidak berbicara, namun satu kalam, satu arahan. Karena sejatinya, apa yang kita sampaikan adalah apa yang disampaikan oleh para ulama sebelumnya. Apa yang ingin kita sampaikan adalah apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini namanya adalah tabligh benar tak? Ini tabligh akbar. Tabligh akbar itu bahasa apa Bapak Ibu? Bahasa Arab. Awak mengecek bahasa Padang seketik-seketik jadi. Tabligh akbar itu bahasa Arab. Nabi pernah mengecekkan, "Ballighu anni walau ayah." Itulah isinya tabligh akbar itu. Apa isinya tabligh akbar? Kecek Nabi, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku meskipun satu ayat Al-Qur'an. Itu isinya tabligh akbar. Apa kata Nabi? "Man sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta nadarallahu man sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu." Semoga Allah memberikan sinar wajah orang-orang yang menghafalkan satu hadis lalu dia menyampaikan kepada orang-orang. Itulah isinya tabligh akbar itu. Ayat, hadis, pencerahan, arahan, ajaran-ajaran agama yang sampai hari ini masih mencerahkan kita. Maka jika ada satu ayat, apa yang saya ingat dari Padang ini. Ambo datang ke Sumatera Barat ikolah baru kali pertama. Ini adalah hari ketiga ambo di siko. Dan alhamdulillah datang ke Solo, datang ke Bukit Tinggi, balik lagi ke Padang, ada sempat singgah di Minang. Apa yang saya perhatikan dari alam nan indah dipandang mata, tenang dilihat hati ini. Gunungnya, perjalanannya, danaunya, hamparan buminya mengingatkan kita kepada tafakkur. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-ardi wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Bagaimana hewan-hewan itu diciptakan, bagaimana langit itu indah dipandang, bagaimana gunung itu ditegakkan, bagaimana bumi itu dihamparkan. Begitulah jika kita datang ke Padang melihat keindahan, rasa-rasanya di sini tafakkur jauh lebih mudah dan indah. Di luar sana mungkin tafakkur susah, tapi di sini begitu melihat keindahan. Apa yang Allah inginkan dari melihat pemandangan, melihat keindahan adalah sampainya kita kepada Tuhan. Ada keindahan-keindahan yang begitu dilihat dihalangi oleh syahwat. Keindahan manusia, rupawan, indah, dia cantik, dia tampan, dia rupawan, indah dipandang, tapi dia tidak menyampaikan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kebanyakan memandang manusia membuat kita terhalang dari Tuhan. Karena ada hijab syahwat, ada ketertarikan hati. Tapi Allah ciptakan keindahan-keindahan lainnya. Allah ciptakan keindahan gunung, keindahan danau, keindahan taman, keindahan bumi, keindahan masjid. Ini diciptakan agar kita sampai bahwa Allah itu maha indah dan sangat mencintai keindahan. Kun jamil tara jamilan. Jadilah kamu pribadi yang bagus, maka kamu akan melihat kebagusan-kebagusan, maka kamu akan melihat keindahan-keindahan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita di masjid ini adalah jam-jam, iko jam berapa? Jam sebalik. Aku minta maaf ambo telat Bapak Ibu ya. Karena di acara jam berapa? Jam 9. Tapi karena ternyata macet, perjalanan panjang,
bukan untuk pembenaran, itu adalah satu kesalahan dari kita. Hingga tibalah kita kok sampai sembahyang duhur di situ. Sampai zuhur, dah sampai jam 2 balik dah. Setengah 2 balik wak berhenti tenang. Ya. Jam duha ini disebutkan oleh literatur Islam, dalam kitab-kitab klasik disebutkan bahwa duha ini adalah waktu yang sangat berat. Disebutkan salat duha adalah salat awwabin. Apa namanya Bapak Ibu? Salat awwabin. Apa artinya awwabin? Awwabin adalah orang-orang yang kembali kepada Allah saat manusia lalai. Orang-orang yang datang ke masjid saat orang-orang sibuk bekerja. Itulah mereka orang-orang yang awwabin. Dia datang ke masjid di waktu kerja. Orang-orang sibuk dengan dunia, mereka sibuk dengan ibadah. Maka siapapun yang mampu menghadirkan langkah, meringankan kaki, datang ke tempat-tempat yang seperti ini, di waktu-waktu yang seperti ini disebutlah awwabin. Orang-orang yang mengingat Allah di waktu ghaflah, orang-orang yang mengingat Allah di waktu lalai. Ada malaikat yang tugasnya hanya keliling-keliling, Bapak Ibu. Dia melihat kota Padang, singgah di pasar-pasar, berhenti di masjid-masjid. Dia datanglah ke masjid Baitur Rahmah, penuh kasih sayang ini. Dia datang, dia melihat ada bapak-bapak ibu jamaah hadir datang ke sini. Dia pulang menuju Allah. Allah bertanya, wahai malaikat, apa yang kau lihat di dalam masjid Baitur Rahmah tadi? Apa yang kau dengarkan dalam masjid Baitur Rahmah tadi? Kita sedang diperhatikan oleh malaikat. Sadar tidak sadar, kita diperhatikan oleh Tuhan, diperhatikan oleh Allah. Apa yang kau lihat dalam masjid Baitur Rahmah? Apa yang kau perhatikan? Apa yang kau dapatkan? Mereka bercerita tentang surga. Mereka bercerita tentang neraka. Mereka bercerita tentang akhirat. Allah bertanya, apakah mereka pernah melihat surga? Tidak. Apakah mereka pernah melihat neraka? Tidak. Pernah awak mencari surga neraka, Bapak Ibu? Tidak. Beriman tidak kepada surga neraka? Percaya tidak ada surga, ada neraka? Dari mana awak tahu tuh? Dari Al-Quran. Mereka percaya kepada surga, mereka percaya kepada neraka. Padahal mereka tidak melihatnya. Kata Allah, bagaimana jika mereka melihatnya? Bagaimana kalau surga itu ditampakkan? Bagaimana kalau neraka itu ditampakkan? Maka akan bertambah keimanan dan rasa percaya kita. Kita tidak di briefing. Kita tidak, kalau seandainya Allah tidak pernah bicara tentang surga neraka. Iko bayangkan saja Allah tak ada panah menyebut surga. Tak ada panah menyebut neraka. Awak hidup sesuku hati awak, sesukanya kita berbuat semena-mena, yang kita mau, yang nafsu kita suka. Tiba-tiba begitu kita mati, Allah katakan ada yang namanya surga, ada yang namanya neraka. Engkau yang selama ini berbuat keji, berbuat mungkar, berbuat buruk, masuk ke neraka. Engkau yang selama ini berbuat kebaikan, masuk ke dalam surga. Bayangkan jika kabar surga neraka itu tidak pernah ada. Maka salah satu bentuk rahmahnya Allah, bentuk kasih sayangnya Allah adalah memberitahukan kepada kita adanya neraka. Maka selain surga, kabar neraka adalah salah satu bentuk kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu berkata, mereka beriman kepada surga neraka meskipun mereka tidak melihatnya. Apa kata Allah? Lahu qad ghafartu. Untuk mereka yang datang ke majelis itu, untuk mereka yang datang ke majelis-majelis seperti ini, aku sudah ampunkan dosanya. Aku sudah ampunkan segala kesalahannya, aku sudah ampunkan segala maksiatnya. Apa kata malaikat? Ya Allah, fihim khata. Di sana ada orang-orang yang tidak sengaja masuk masjid. Dia lewat, dia dengarkan ada ceramah, tiba-tiba dia masuk, dia berhenti, dia tidak niat datang. Dia tidak niat singgah, tapi mungkin berhenti di kamar mandi, masuk ingin keluar lagi sudah tidak bisa, enggak enakan. Mereka ada yang di sana tidak niat datang, ya Allah. Mereka ada di sana tidak niat mengaji, ya Allah. Dia datang ke sana duduk-duduk karena ada temannya datang. Bagaimana diampunkan dosa orang-orang seperti itu? Apa kata Allah? Humul qaum la yashqa jalisuhum. Mereka adalah kaum yang tidak akan pernah kecewa siapapun yang dekat dengannya. Itulah orang-orang soleh. Kehadiran mereka lah, kehadiran orang-orang soleh lah yang dapat membuat amalan kita ini diterima oleh Allah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Laula syuyukhun rukka. Kalau bukan karena orang tua yang sering hadir di majlis,
walaula sabiyyun rudda, dan kalau bukan karena anak kecil, bayi-bayi yang masih disusui, la sabba alaikumul adzab sabba, sungguh kita akan diberikan azab. Kenapa? Kita banyak dosa, kita banyak maksiat. Barokahnya orang-orang tua yang sampai hari ini masih istiqomah, barokahnya anak kecil yang belum berbuat dosa, belum kenal maksiat, maka kita diselamatkan meskipun kita bergelimangan dosa, banyak maksiat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkumpulan-perkumpulan yang seperti inilah yang kita doakan, yang kita harapkan berakhir pada pertemuan di dalam surga. Mau Bapak Ibu masuk surga? Serius, iko mau bertanya sebuah aja bagi amalan masuk surga insyaallah. Mau Bapak Ibu masuk surga? Mau tahu apa amalannya Bapak Ibu? Nah, sebuah aja amalkan insyaallah, karena kita ini sudah letih dengan kajian-kajian. Kita ini sudah capek dengan peringatan-peringatan dari kecil, kajian sampai kita dewasa, kajian. Itu orang yang mengikut kajian, kalau inyo menyimak betul-betul lah bisa isi kajian, saking banyaknya sudah kajian yang dia dengarkan. Apa faedahnya? Apa fadilahnya? Apa yang ingin kita bawa pulang dari kajian-kajian seperti ini adalah amalan. Itu saja. Apa yang kita dengar, amalkan. Apa yang kita dapat, amalkan. Kenapa amalan-amalan itu terasa berat dilakukan? Awak tahu satu ilmu tapi barik nak melakukannya. Apa sebabnya kira-kira? Karena kita tidak niat untuk mengamalkan. Begitu awak tahu, niat dicatat, bagikan story. Niat dicatat, bagikan ke Instagram, bagikan ke Facebook. Tidak ada niat untuk mengamalkan. Tapi begitu kita membuka hati, berniat untuk mengamalkan, maka kemudahan itu akan Allah turunkan. Satu saja kalau ingin masuk surga, karena tujuan kita sama, hidup dalam perjalanan, dalam berbagai macam perjalanan dunia lika-liku, tapi berakhir pada dua tujuan saja. Kalau bukan masuk surga, maka masuk neraka. Kalau ingin masuk surga, kita bagi tahu, lan yadkhulul jannah ahadukum bi'amalih. Tidak ada orang yang masuk surga, kata Rasulullah, dengan amalnya. Wala anta ya Rasulullah, engkau tidak pula masuk surga dengan amalanmu ya Rasulullah. Wala ana, kata Nabi, aku pun tidak masuk surga karena amalanku, illa anna yataghammadanillahu birahmatih, hanya saja aku diselimuti oleh rahmat Allah. Maka untuk masuk surga kita butuh apa? Rahmat Allah. Ketika kita minta surga Bapak Ibu, kita tidak minta surga langsung, kita minta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita minta ridhanya Allah, baru kita minta surga. Karena kita tidak bisa masuk surga tanpa ridha, kita tidak bisa masuk surga tanpa rahmat. Bagaimana rahmat Allah? Rahmat Allah itu datang karena kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, atau bahkan kebaikan yang tidak pernah kita perhitungkan. Ada kebaikan yang menurut kita besar, kita sedekah 10 juta, 20 juta, kita rasa itu kebaikan yang besar. Kita rasa itu kebaikan yang agung, kita merasa kita sudah berbuat baik. Hati-hati, kadang-kadang kebaikan yang besar itu justru kecil nilainya karena kita merasa itu adalah satu hal yang hebat. Tapi ada kebaikan-kebaikan yang bahkan tidak pernah kita anggap, tidak pernah diperhitungkan, tidak pernah diperkirakan. Justru itulah kebaikan yang kadang mengundang cintanya Allah. Al-Imam Al-Ghazali sebagai contohnya, beliau menulis banyak karya, beliau beribadah tekun, beliau mengajar tekun, banyak amalan-amalan kebaikannya. Tapi Ahasyiatus Syarqawi menceritakan apa yang membuat beliau masuk surga. Ternyata karena pernah satu malam beliau membiarkan seekor lalat meminum tintanya. Dia tidak mengusir itu lalat. Bayangkan apabila memberikan minum seekor lalat saja dengan penuh tulus, tidak diperhitungkan, itu dapat membuat Allah jatuh cinta. Bagaimana memberi orang minum, bagaimana memberi orang makan, bagaimana membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, bagaimana dengan membantu orang-orang yang kesusahan, bagaimana dengan membantu orang-orang yang kelaparan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, kata Allah. Tahukah kamu siapa orang-orang yang mendustakan agama? Bukan mereka yang tidak sholat, bukan mereka yang meninggalkan puasa. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Mereka yang punya kemampuan tapi tidak membantu keadaan. Mereka yang punya kemampuan tapi tidak membantu yang membutuhkan. Dia tinggalkan fakir miskin, dia telantarkan anak yatim. Mereka adalah orang-orang yang mendustakan agama, kata Allah. Maka keimanan seperti yang kita dengarkan tadi dari ceramahnya Ustaz Abdul Somad, potongannya, tidak akan sempurna keimanan orang-orang yang tidak punya kepedulian.
Laisal mu'min alladhi yashba' wa jaruhu ja'i'un ila jambih. Tidak beriman orang-orang yang kenyang sedangkan tetangganya merasakan kelaparan. Maka bentuk keimanan adalah berbagi, peduli terhadap sekitar, peduli terhadap keadaan, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap apa yang menimpa saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Saudara se-Islam, seagama, sebangsa, senegara. Amalan masuk surga satu saja adalah rahmat Allah. Bagaimana mengundang rahmat Allah? Saya harap Bapak Ibu sekalian mengamalkan amalan ini. Mengundang rahmat Allah adalah dengan bersolawat. Satu saja. Bersolawat. Karena kata Nabi, man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi biha asyra. Siapapun yang bersalawat kepadaku satu kali. Siapapun yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, satu kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kah? Allah bersalawat barangkali Bu 10 kali. Ba'a salawatnya Allah tu. As-salatu minallah rahmat. Salawat dari Allah adalah kasih sayang. Satu kali kita mengucapkan sallallahu ala Muhammad atau Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bebas lafaz salawatnya apa saja. Kita mengucapkan satu kali salawat, 10 kali rahmat turun kepada kita. Itu jaminan dari Rasulullah. Kalau sekali saja turun rahmat, kata para ulama, satu rahmat Allah yang kita dapatkan itu mengalahkan ibadah kita ribuan tahun. Itu mengalahkan ibadah kita ratusan tahun. Ada seorang ulama, dia beribadah, tekun, giat beribadah, zikir, taat. Hidupnya diisi dengan kebaikan-kebaikan. Begitu hendak masuk surga, Allah tanya, engkau ingin masuk surga dengan amalmu apa dengan rahmatku? Dengan pedenya dia berkata, dengan amalku. Begitu dia masuk dengan amalnya, diperhitungkan oleh Allah. Amalmu ditimbang dengan nikmat dari Allah, nikmat mata saja. Sudah kalah amalnya. Kalah amalan-amalan yang dilakukan bertahun-tahun dengan nikmat mata yang Allah berikan. Akhirnya dia katakan, ya sudah ya Allah, aku ingin masuk surga dengan rahmatmu. Maka sejatinya tidak ada yang bisa masuk surga dengan amalannya. Bukan dengan sedekahnya, bukan dengan ibadahnya. Namun ibadah yang tulus dilakukan sepenuh hati, niat yang ikhlas itu dapat mengundang cintanya Allah. Dan cintanya Allah inilah yang dapat membawa kita ke dalam surga. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah, dimudahkan jalan menuju surga. Pada hari ini kita sudah menuju jalan menuju surga. Kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang datang ke tempat majelis menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Semoga pulangnya bapak-bapak, ibu-ibu dari sini, dari tempat yang penuh berkah yang kita cintai ini adalah perjalanan menuju surganya Allah. Alal akal sekurang-kurangnya baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Pulang ke rumah menuju surga sebelum datang menjemput surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin Bapak Ibu hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.